Paus Fransiskus mengajak kita semua untuk mengajarkan cara berdoa, khususnya cara tanda salib dengan benar, mulai dari masa kecil dari setiap anggota keluarga kita. Mari kita dengar anjuran Paus Fransiskus dalam video berikut ini. La piccola preghiera. Per questo è tanto importante insegnare ai bambini a pregare. The Pope said the first prayer to teach children is the sign of the cross. He recommended helping children learn it correctly. A me dà dolore quando trovo bambini e ma fa il segno della croce e fanno così, non sanno farlo. Insegnali a farle bene il segno della croce, è la prima preghiera, ma che i bambini imparano a pregare. Poi forse si possono dimenticare, prendere un altro cammino, ma quello rimane nel cuore, perché è un seme di vita, il seme del dialogo con Dio. Nah, dalam video Katoliku Keren dikatakan banyak orang Katolik membuat tanda salib secara salah. Misalnya ketika membuat tanda salib Bapa Putra, kata putra itu lantas tangan diarahkan ke dada, itu kita buat kesalahan. Apakah benar? Mari kita dengar videonya. Kedua putra, 3 jari menyentuh pusar. Nah, di sini sering terjadi kesalahan karena banyak umat Katolik yang melakukannya hanya di dada. Sebenarnya ada 3 kebiasaan yang kita bisa temukan dalam berbagai literatur. Orang membuat tanda salib, itulah dada, bagian di bawah dada atau diafragma, dan pusar. Itulah literatur yang ada mengatakan bahwa orang membuat tanda salib dengan mengarahkan pertama tangan ke dahi, lantas kedua ke dada. Tapi kemudian ketika berkembang penghormatan kepada 5 luka Yesus, maka tanda salib bagian yang kedua, tangan diarahkan bukan ke dada tapi ke diafragma untuk menunjuk pada luka Yesus ketika ditombak di lambung. Lantas mana yang mempraktekkan tanda salib dengan menunjuk bagian kedua di pusar? Itulah kebiasaan di gereja Ritus Timur dan Ortodoks. Kalau di Ritus Timur atau Ortodoks, mereka membuat tanda salib dengan 3 jari, pertama di dahi, lantas yang kedua di pusar, untuk menunjukkan Yesus sebagai pusat hidup kita. Pusar, kita tahu dari mana kita mendapat makanan ketika masih dalam kandungan. Demikian mau dikatakan bahwa putra Yesus adalah pusat kehidupan kita. Ini dipraktekkan oleh gereja Ritus Timur dan Ortodoks. Sedangkan gereja Katolik Barat, Roma Katolik, itu pada umumnya di dada atau di diafragma. Jadi mana yang benar? Ya, mau bilang mana yang benar, sebenarnya 3 kita bisa praktekkan. Kita tanda salib dalam nama Bapa di dahi, putra itu bisa di dada, bisa di diafragma atau perut, atau bisa juga di pusar. Hanya mana yang lazim itu yang paling penting. Yang lazim untuk orang Katolik Roma, Ritus Barat, itulah di dada atau di diafragma. Yang lazim untuk di orang-orang Ritus Timur dan Ortodoks, itulah di pusar. Begitu. Tapi yang utama bagi kita sebenarnya ialah kita mau mengikuti kesaksian Rasul Paulus dengan membuat tanda salib, berarti kita mau bermegah dan kita mau bersaksi dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Galatia 6:14. Ada 2 cara membuat tanda salib, yaitu tanda salib di udara. Jadi mengikuti kesaksian Paulus dengan bermegah dan bersaksi dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan cara apa? Ada 2. Itulah dengan salib di udara.
Maksudnya mana? Ketika imam atau uskup memberi berkat kepada umat, tidak menyentuh, tetapi hanya membuat tanda salib di udara. Dengan berkat agak jarak jauh, tidak menyentuh umat, tidak menyentuh barang, tapi hanya di udara saja. Itu namanya membuat tanda salib di udara. Yang kedua itulah tanda salib di permukaan. Bisa permukaan barang, bisa permukaan tubuh. Itulah dengan menyentuh barang dan memberi tanda salib. Menyentuh dahi dan memberi tanda salib. Menyentuh badan seluruh tubuh dan memberi tanda salib di dahi, di dada, di pundak kiri dan kanan. Nah, itu dua cara. Untuk apa? Untuk mengikuti kesaksian Rasul Paulus. Kita mau bermegah, tapi sekaligus juga mau bersaksi dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, bagaimana dengan jari kita? Nah, jari bisa dipakai satu dengan telunjuk, bisa dipakai jempol saja untuk menyatakan keesaan Tritunggal Maha Kudus, bisa juga dengan dua jari, yaitu telunjuk dan jari tengah, untuk menyatakan kedua hakikat Tuhan Yesus, yaitu sungguh Allah, sungguh manusia. Tapi pada umumnya dengan satu jari dan dua jari ini sudah ditinggalkan. Teristimewa dalam rangka untuk menentang bid'ah yang mengajarkan tentang monofisitisme dan duofisitisme pada abad keempat. Lantas berkembang tanda salib dengan 3 jari yang dirapatkan ya, dengan membentuk 3 huruf Yunani, I, X, dan C, untuk menyatakan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. 3 jari yang sama juga untuk mengungkapkan iman kita akan Tritunggal yang Maha Kudus. 3 jari ini lebih lazim dipakai oleh gereja Katolik Ritus Timur dan Ortodoks. Kemudian ada lagi cara lain, jari itu dengan 5 jari dari semua tangan kanan itu dengan telapak tangan dibuka, 5 jari dipakai untuk tanda salib. Ya. Untuk apa? Untuk menghormati 5 luka Yesus. Lantas gerakannya mana? Bagaimana gerakannya? Jadi sekali lagi, gerakannya itulah pada umumnya dengan tangan kanan dimulai dari dahi, lalu turun ke dada, atau bisa juga ke perut, atau bisa juga ke pusar. Ada 3 kemungkinan. Mana yang benar? Ini bukan soal benar atau salah, tapi soal kelasiman dalam membuat tanda salib. Semuanya bisa digunakan, tetapi yang lebih lazim dalam gereja Ritus Timur dan Ortodoks itulah ke pusar. Sedangkan yang lebih lazim dalam gereja Ritus Barat atau Roma Katolik itulah ke dada atau perut. Nah, perut ini berkembang terutama seiring dengan berkembangnya devosi kepada 5 luka Yesus sejak abad 12 dan 13. Tapi dokumen-dokumen sebelumnya mengatakan bahwa tanda salib itu dibuat dari dahi sampai ke dada, lantas ke pundak, kanan kiri, kiri kanan. Mana yang benar? Nah, kita akan bahas kembali dalam video ketiga nanti. Jangan ketinggalan. Sampai jumpa dalam video yang ketiga.